Kisahku dimulai bahkan sebelum aku lahir. Ibuku diculik bapakku, dipaksa menikah tanpa cinta. Sampai kono. Saya bilang detik lah. On point langsung ngantem jantung nih. Sampai kono sih ya. Hanya untuk dihancurkan pelan-pelan lewat judi, selingkuh dan KDRT. Saat SD, bayangin anak kelas 1 SD harus ngerti kapan bapak butuh kopi, kapan harus nyuci, kapan harus meneng atau bungkam. Kalau bapak kalah judi, aku yang jadi samsaknya. Disabet sabuk, dipukul serok mie, bahkan dilempar ke TV. Aku, adik dan bapak tinggal di bekas kandang kambing. Remaja aku mulai nakal, pacaran dan nyaris hilang arah. Tapi aku malah milih nikah sama lelaki yang mirip bapakku, pemabuk, pemalas dan tukang selingkuh. Akhirnya aku cerai. Setelah semua aku sadar, adikku satu-satunya jangkar hidupku. Dan yang paling bikin aku nangis, dia pernah bilang, "Mbak, kalau kamu mau punya anak, rahimku bisa kamu pakai." Ini bahkan bukan les ya, ini minus ya, father minus sih. Father minus. Ya kan? Les tuh nol. Kapan iki mari? Wis tuwek lho. Ojo kapan rabi? Ojo wis tuwek lho. Katon kan ya diowe. Skripsimu lho marekno. Ojo. Selamat datang di Podcast Exit. Podcast Exit, masa lalu milik kita. Bersama saya Firza Falaza. Dan saya Bian Briliante. Kita kembali lagi di episode hari Senin, teman-teman. Terima kasih tetap mendengarkan. Kenapa? Sound effect, ambil visual effect. Manual, masa gak oleh. Terlalu adrenalin kan lagi kena obat-obatan terlarang ya. Weh, tempo. Nyanyi. Takut. Saya mau mengingatkan lagi ke teman-teman Ultras Buntu bahwasanya kita punya grup Telegram. Semua pertanyaan akan ada di sana. Jadi tidak lagi di direct message Instagram. Jadi segera bergabung di sana. Karena kedepannya kita mau bikin jamaah Buntunia atik peji pisan. Anjay. Lucu. Ya, tapi pikir-pikir kamcen kita itu bertemu dengan manusia-manusia yang sejenis, Fir. Benar. Gitu. Ojo bener-bener tok kon niku. Ya iya soalnya di podcast. Ya. Soalnya di podcast makanya mengumpulkan orang-orang yang sejenis. Betul. Filtering. Dan kita merasa bahwa ternyata ada satu kesamaan di antara para pendengar Podcast Exit. Oke. Apa itu? Apa tuh? Buntu. Ah, benar. Kacau. Ya. Ya, lewat to. Terima kasih. Wis. Nanti kita akan ada episode khusus menelanjangi maksudnya menelanjangi dengan pertanyaan-pertanyaan koniku. Bete cari ini. Nah, ya, dan beberapa yang buntu dari mereka itu sudah mengirim pertanyaan. Nah, tunggu dulu Mas Firza. Kenapa? Kita harus ingatkan mereka. Supaya teman-teman kalau nonton ini via YouTube langsung patenono YouTube pindah Spotify. Ah, benar. Pindah Spotify. Itu yang membuat peringkat kita semakin naik. Bantu kita untuk mengalahkan mendoan lagi teman-teman. Pentak story nih mana. Tung sahur. Musuh kita bukan mendoan sebenarnya, tung sahur. Tapi tung sahur. Iya, anjing apa sih tung sahur tuh. Nah, iya. Astagfirullahaladzim. Ya, ini ada beberapa yang sudah ngirim pertanyaan dan ini spesial kita ambil dari Telegram. Oh, yang ini Telegram. Yang ini Telegram. Oke, engko diinfo berarti Ren ya, sing Telegram wis dibacakan. Oke. Dan ini sangat panjang sekali, Mas. Oh, tapi worth it enggak? Worth it. Oke. Sangat panjang dan menurutku cukup peteng gitu. Oke, boleh. Dan ketika dibacakan cangkem Ren. Kaget aku. Aduh, semangat dicepes. Jadi podcast mental. Ya kita harus bisa bermain dengan mental. Kalau lagi semangat kaget cangkem Ren, kata dibocor Ren. Heran aku. Kaget Cuk. Sangat kompak loh. Adek kompaknya malah ambek kameramen Randy. Bajingan. Itu ambek podcaster partner nih. Bajingan. Oke. Tak bagi dalam beberapa bab ya. Jadi yang pertama, namanya adalah Rizky.
perempuan 28 tahun. Jenenge mungkin sangar tapi hatinya seperti luka-luka yang tertumpuk salju dingin. Iki tak tulis ulang, Mas. Oke. Gitu. Lek diwocokno langsung persis, wah bingung kalian semua. Kesuwen. Heeh. Oke. Tak tulis ulang. Kisahku dimulai bahkan sebelum aku lahir. Ibuku diculik bapakku, dipaksa menikah tanpa cinta. Sampai kono. Sampai kono sih apa? Saya bilang detik rek. Bener mau guyone rada diakeh. On point langsung ngantem jantung nih. Sampai kono sih apa? Waduh. Oke. Kisahku dimulai bahkan sebelum aku lahir. Ibuku diculik bapakku, dipaksa menikah tanpa cinta. Hanya untuk dihancurkan pelan-pelan lewat judi, selingkuh dan KDRT. Oke. Waktu TK aku tinggal bersama bapak dan kakakku. Masnya itu adalah panutannya, tapi juga korban pertama. Dipukul, dilempar cowek batu, kakinya luka sampai koyak. Hari itu dia lari berdarah minta dijemput ibu lewat wartel. Aku cuman bisa duduk di pangkuan kakek kayak tumbuhan yang lupa caranya merasa. Wah. Iki ya, wis sabar ya. Selanjutnya, iki bab kedua. Waktu umur 7 tahun dia harus dewasa duluan. Saat SD, kakakku dikirim ke Blitar, sing masnya tadi. Aku ditinggal sendiri sama bapak. Sama bapak sing monster iku mau. Bayangin, anak kelas 1 SD harus ngerti kapan bapak butuh kopi, kapan harus nyuci, kapan harus meneng atau bungkam. Kalau bapak kalah judi, aku yang jadi samsaknya. Disabet-sabuk, dipukul serok mie, bahkan dilempar ke TV. Entah berapa TV yang pecah karena kepala kecilku. Bab 3, disayang tapi disiksa. Bab 3 ini ya. Ironis, aku anak yang paling disayang, tapi aku juga sering disiksa. Saudaranya ya hanya diam. Waktu aku beli kopi ke warung nenek, adiknya bapak ya, om malah meludahi mukaku dan anehnya aku tetap bertahan. Mungkin karena adik-adikku kecil, satu-satunya alasan aku bertahan di rumah yang seperti neraka itu. Bab 4, kakekku meninggal. Ini langsung aja tak ceritakan ya, gak usah pakai bab-baban. Waktu kakek nenek meninggal, warisan jadi rebutan. Akhirnya aku, adik dan bapak tinggal di bekas kandang kambing. Kamarku hanya ukuran 2x2 meter. Tembok dari bilah bambu bolong-bolong. Setiap malam tidur bareng nyamuk dan udara Gunung Kawi. Tapi aku masih tetap jadi kakak yang kadang gagal, kadang egois dan sering hilang arah. Satu malam hujan deras, kasur becek, aku tinggal ngerjain PR. Bapak ngamuk, rusak kamar kami satu-satunya. Aku lari ke sawah, adik ngumpet di pohon cengkeh sambil lihat aku dikejar bapak. Besoknya aku telepon kakak yang ada di Blitar. Mas, jemputan aku sebelum aku mati. Seminggu aku dan adikku tinggal sendiri di kandang kambing. Mie rebus jadi lauk. Tapi adikku bahagia karena aku tinggal, katanya. Nanti kalau aku gede, aku pengen jadi temennya mbak, biar mbak gak tinggalin aku lagi. Waduh. Kami dikirim ke Jombang, rumah tante. Di awal bahagia, tapi cepat berubah. Kami tidur di garasi, dibangunkan jam 5 pagi, dijadikan pembantu. Semua barang yang ibu kirimi buat kami malah jadi dipakai oleh anak-anaknya tante. Akhirnya kami pindah kos. Ternyata ibu ngasih 6 juta per bulan buat biaya hidup kami. Semuanya dikorupsi oleh tante. Remaja aku mulai nakal, pacaran dan nyaris hilang arah. Tapi ibuku terus ngirimin uang. Rumahku lengkap, jadi basecamp teman-teman. Aku ditawari beasiswa ke Makau, tapi aku malah milih nikah sama lelaki yang mirip bapakku, pemabuk, pemalas dan tukang selingkuh. Aku kerja banting tulang shift 1, 2, 3. Bantu mertua, masak, kerja semua aku lakuin. Suamiku, dia hanya mabuk, tidur dan selingkuh. Sampai aku saraf kejepit masih kerja. Adikku yang tahu aku kesakitan langsung telepon kakak dan ibu. Ya mereka bantu, tapi aku ya masih bertahan dengan suamiku. Goblok, ya. Tiap suamiku selingkuh, dia talak aku. Setiap kali aku balik karena ketergantungan emosional, nah dia paham itu. Bahkan waktu dia sakit, dia yang bayar rumah sakitnya. Si suami ini lanang iku loro, yang bayar rumah sakitnya si perempuan. Nah dia gak jenguk.
ibunya malah bilang buang-buang duit gitu. Akhirnya aku cerai, beneran resmi dan total. Tapi nggak ada penyesalan dari dia sama sekali. Setelah semua aku sadar, adikku satu-satunya jangkar hidupku. Waktu aku sakit dia ke Blitar bawa buah. Waktu aku nyaris mati dia bilang, "Mbak jangan mati dulu, aku belum bisa beliin apa-apa buat Mbak." Ibuku masih hidup di Hong Kong, kadang minta uang dari adik. Bapakku nikah lagi, minta jatah dari adik. Adikku kerja di Jerman sekarang, bukan karena mimpi tapi demi bisa kuliah. Mimpi yang dulu pernah ditolak ibu. Dia pernah janji, aku rela gak nikah seumur hidup asal ibu kuliahin aku. Tapi ibu gak mau dengar. Adikku punya trauma. Kadang kalau lagi diem dia panic attack. Cuman karena ingat masa kecil kami di Malang. Dan yang paling bikin aku nangis, dia pernah bilang, "Mbak, kalau kamu mau punya anak, rahimku bisa kamu pakai." Anjok aku tak. Iya. Aku gak kuat ya. Keringgi kan soalnya tak tekuk sih gitu. Silit. Guyonku pun bergetar nada. Aduh. Aku cuman pengen mbakku bahagia gitu. Dek, lah ibuku, Dek, kalau bapak ibu mati, aku masih bisa hidup. Tapi kalau kamu mati, hatiku ikut aku kebumikan. Gitu. Ini adalah kisahnya Mbak Rizky tentang penderitaan dan bertahan. Oke. Ya, itu men. Ya apa? Damn bro. Luar biasa. Kita agak muter dikit ya jawabannya ya. Iya bro. Agak ironi. Beberapa kali aku hampir meneteskan air mata. Aku juga bergetar bro. Makanya termenung. Iya. Bahkan kayaknya gak bisa dijawab pertanyaan ini. Iya. Dan aku gak ngerti dia bertanya apa. Ya dia kayaknya curhat dan dia merasa bahwa di sini opo sing kudu tak lakoni gitu. Oke. Aku tidak tahu ketika satu pertanyaan yang tidak bisa aku jawab sama sekali ketika di akhir ceritamu kamu bilang Mas Bi ono ta sing luwih sorot teko aku. Kayak kurang. Iya. Secara penerimaan mental ya, karena dia sangat paham bahwa dia terlahir bukan sebagai buah hati, tapi dipaksakan menjadi buah dan dipaksakan menjadi hati yang dimana kondisinya sangat-sangat tidak ideal dan aku harus gimana? Usia 28 tahun, aku rasa untuk perempuan di usia 28 tahun tidak terlalu tua ya untuk mau terlahir kembali, paham gak maksudku? 28 tahun ketika kamu memilih sesuatu dan bisa menimbang mana yang baik dan benar, ketika kamu konsisten di apa yang kamu yakini benar, aku percaya kamu akan terlahir kembali. Cuman PR-nya adalah bagaimana kamu tidak lagi bertemu dengan tempat atau kondisi yang bisa membuat kamu flashback. Jawabannya nang Jerman, Pak. Wis melo adikmu, Pak. Nah aku ya, kamu karena di sana kamu akan membuka lembaran baru. Karena di sini benar-benar jahat banget kamu. Ya. Dan tidak ada yang bisa dipertahankan dari kondisi lahir tanpa orang tua yang saling mencintai itu. Ya. Berat Pak, kita sing orang tua saling mencintai di awal masih merasakan hal yang serem juga gitu, apalagi kamu gitu. Dan orang tua kita itu dulunya pasti punya cerita kisah masa lalu yang aku ketemu ambek bojoku ning di pasti gitu ya. Cuman karena berjalannya waktu mereka akhirnya cerita jalan hidupnya berbeda gitu. Ya. Dan kita itu orang yang pernah ada di kondisi ideal gitu, sebelum orang tua kita memilih kanan dan kiri gitu. Nah iki kok kita walis kanan dan kiri gitu. Makanya itu yang membuat aku memahami bahwa kamu akhirnya salah pilih suami gitu, karena tidak ada contoh konkret suami ideal tanda tanya taruh nang otakmu, random tuh otakmu. Gak kuat, akhirnya kamu memilih
cerita yang hampir sama ibumu, meskipun kalau ibumu kamu bilang dipaksa, kalau kamu dengan sadar gitu. Menurutku itu juga hal yang buah dari masa lalumu yang buruk. Nah, satu hal yang membuat aku yakin kamu masih ada harapan untuk terlahir kembali menjadi pribadi yang baik. Kamu cukup detail menjelaskan dan kamu juga memberikan ke kita data dari ceritamu bahwa positioningmu di mana. Yang sekarang positioningmu tuh menjauh dari cerita-cerita burukmu. Mungkin 5 tahun yang lalu kamu cerita aku lagi gini-gini, kamu masih posisimu ada di dalam cerita tersebut gitu loh. Sehingga akan susah untuk melihat. Sepertinya di usia 28 tahun nih kamu bisa menjauh dari masalahmu untuk merefleksikan itu. Setidaknya untuk menyajikan cerita di exit. Dan menurutku sudah ada kedewasaan mental ya. Kalau ngomongin mental toughness koyo wis nggak diragukan. Cuman cara meregulasinya, kapan harus mengeluarkan kartu as, kapan kartu kerucu-kerucu itu yang harus dipertimbangkan. Karena kan cukup masa kecil gagal dengan figur bapak yang gagal, nikah dengan figur suami yang gagal, sehingga kamu sendiri akhirnya takut untuk mempunyai keputusan karena kedepannya kamu akan menjalani sendiri gitu. Itu yang membuat keraguan. Apa yang harus dilakukan adalah mau tidak mau ya, memang kalau niatmu ingin menjadi manusia normal, kamu harus melupakan semua yang nggak normal gitu. Masa lalumu tuh nggak normal gitu. Masa kecilmu tuh nggak normal. Pernikahanmu kemarin tuh nggak normal. Bisa nggak kamu meletakkan itu di lemari yang paling bagus untuk dikunci gitu? Setelah kamu membukanya sudah tidak ada, ketika kamu ingat sudah nggak ada emosinya lagi gitu. Caranya mungkin ketika kamu flashback, aku rabi ambek bojoku biyen yo, aku tinggal selingkuh dan lain-lain. Kamu ingat lagi, oh iya, aku sadar ingin menikah dengan dia mungkin karena dia memberikan kenyamanan, mungkin dia memberikan perlindungan gitu. Jadi jangan hanya terfokus pada kebodohanmu, tapi timbang juga kesadaranmu. Kenapa kamu tetap bertahan di sana? Pasti kamu punya alasan untuk itu. Ketika semuanya balance antara alasan dan resiko yang kamu dapatkan, sepertinya itu memudahkan kamu untuk melepaskan amarah-amarah yang kemarin membuat kamu tidak terima, yang dimana itu bukan di luar kuasamu gitu. Di luar kuasamu, bukan di luar kuasamu, tapi itu di luar kuasamu gitu. Nah, yang paling berat meninggalkan masa lalu itu adalah merapikan kenangannya yang let's say di hari esok ketika terjatuh dan tertuang lagi cerita kenangannya itu nggak berdampak. Itu yang PR-mu sekarang gitu. PR-mu sekarang menata masa lalu, meyakini bahwa kamu tuh masih diizinkan hidup. Orang yang dengan masa lalu kayak ngono iso cerita sedetail iki, itu nggak masuk akal, Pak. Menurutku itu Tuhan ada di sana. Kekuatannya nggak masuk akal. Iya benar. Menurutku Tuhan ada di sana, Pak. Masa lalu kayak kon, yakin aku, orang lain ketika disuruh menjalani hidup seperti kamu dan menjadi pemeran utama, bunuh diri tuh usia 25. Karena maksudnya Mas Firza adalah mekanisme otak kita itu otomatis melupakan hal-hal yang sifatnya buruk. Benar. Memori-memori buruk itu, apalagi hal-hal yang sifatnya kekerasan ya, itu sama otak kita itu di auto delete. Benar. Gitu. Tapi kok iso ingat ikut dengan jelas, berdamai, melanjutkan kehidupan, bahkan menceritakan ke orang lain. Itu kan butuh apa ya? Kawan mari ketabrak lah, jebrek. Ya. Ya apa cerita nih? Gemeter tuh. Ya. Ada waktu, ada proses untuk meregulasi rasa kaget, shock atau apapun itu. Tapi di sini kamu sudah cukup berjalan tetap tegak di reruntuhan kehancuran itu yang aku membuat berpikir bahwa itu keren. Jadi apa yang harus kamu lakukan, kamu cari prioritas hidupmu. Kamu masih sangat berharga menurutku ya. Dan terlebih Pak, hidup tidak akan menemukan kekosongan saat kita bermanfaat. Pertanyaanku, awakmu dengan kegagalan masa kecilmu, dengan kegagalan rumah tanggamu, kon gak lapo-lapo bahkan. Kon bermanfaat Pak kayak adikmu. Jadi cari jalannya ke sana, cari energi positifnya ke adikmu. Bagaimana mungkin sekarang kamu nggak di rumah tangga, kamu berguna dulu buat adikmu. Jadilah contoh kakak yang baik, setidaknya dari segi mungkin finansial. Gaji kecil tapi aku bisa memanage semuanya, Dik, seperti ini. Kalau mau kamu tak ajari, Dik.
Gitu. Atau meregulasi emosi. Kakak juga dendam, tapi kakak nggak pernah terpikiran selama ini karena kakak sering istighfar, sering merecall itu lagi agar ngetes aku sih emosi nggak ya gitu. Kamu cari arah tujuanmu kemana dulu. Kayak itu yang lebih penting karena beberapa kehancuran ini akan membuat kamu nggak jernih menilai sesuatu, mungkin juga menghancurkan kompas hidupmu gitu. Mungkin arahnya nggak tahu kemana. Jadi kalau aku harus apa, hentikan hidupmu di hari ini, besok mulailah hidup baru gitu. Dan fokuslah terhadap adikmu dan kehidupanmu sendiri. Orang lain boleh menghancurkan harimu yang kemarin, tapi harimu yang hari ini itu keputusanmu. Percaya dan yakinlah bahwa Allah sesungguhnya Tuhan yang kita yakini zat yang maha kaya. Okay. Zat yang maha kaya. Masuk akal. Gak tahu dari Mas Bian ya. Dari saya. Aku jawabnya rada sampai bingung aku. Ya apa ya cara jawab ya? Iya benar. Ya apa ya cara jawab ya? Atau kita kuliti satu-satu, siapa tahu kita bisa banyak belajar dari sana. Boleh. Apa yang dialami sama istrinya bapakmu atau itu ibumu itu menurutku bukan cinta ya. Karena diculik diam-diam gitu. Menikah dalam rasa takut, ragu-ragu, apalagi orang yang di masa-masa muda mengambil keputusan untuk menikah itu. Nah, aku mau mengcapture dari situ dulu aja. Itu bukan cinta, itu bahkan ada sindrom yang namanya Stockholm Syndrome, di mana seseorang itu jatuh cinta dengan yang menculik dia, yang menyekap dia gitu kan. Jadi orang disekap gitu, iku iso jatuh cinta. Sandra iku iso jatuh cinta pada penculiknya. Nah, yang dilakukan nama otakku, kenapa kamu kok mendapatkan pasangan yang kurang lebih sama? Karena ya itu yang familiar gitu. Bukan jatuh cinta, tapi iki yang familiar buat otakku iki. Paham ya maksudnya? Karena dia terbiasa hidup di situasi badai pasir. Begitu dia hidup di situasi yang agak tenang, landai, dia kayak ini bukan ini nih, kehidupanku bukan di sini nih. Tapi ketika dia bertemu dengan pasir dan badai yang mirip-mirip dan hampir sama, ini nih, ya memang sakit tapi ya iki loh cok, habitatku gitu. Iya. Habitatku ini nih gitu. Nah itu terbentuk dari pada waktu dia kecil. Nah, bisa nggak orang bertahan dengan situasi fatherless? Ini bahkan bukan less ya, ini minus cok, father minus sih. Father minus. Ya kan? Less tuh sih nol kan? Fatherless itu nol, ini minus pak. Iki father minus iki jenenge. Ada nggak orang yang bisa bertahan dengan situasi fatherless? Jadi dia kehilangan figur ayah, tapi dia menemukan figur dan fungsi di orang lain. Misalnya gampangnya anaknya Firza gak ketemu Firza karena Firza kerjanya pelayaran ya kan, setahun 3 tahun baru pulang, atau tentara ngono. Nah si LZ ini menemukan figur ayah, ya bisa di kakeknya, bisa di omnya, bisa figur dan fungsinya tetap berjalan. Contoh, pada waktu kita mendirikan sebuah perusahaan, anggaplah Komedi Sandi lah, anggaplah Mux Kreatif, iso gak jalan tanpa HRD? Ono HRD gak Komedi Sandi? Gak ono. Mux Kreatif gak ono. Gitu. HRD-nya gak ada, tapi figurnya tetap ada. Sing tukang rekrut tetap ono. Sing wawancara tetap ono. Sing ngurusi absensi tetap ada gitu. Atau bisa gak sebuah perusahaan itu jalan tanpa accounting? Ya iso, ketika ownernya merangkap sebagai accounting. Bisa gak tanpa iso ketika ownernya merangkap? Dan bisa gak pemain tim sepak bola menang dengan 10 pemain? Bisa. Tapi kemungkinannya berapa banyak? Benar. Gitu kan. Ya, termasuk anak-anak ini yang survive, yang kamu bilang kok iso ya arek-arek iki cerita dengan situasi peteng kayak ngono, aku ya bingung aja. Dari kalimat pertama ya bingung kita. Menggetarkan karena aku
membayangkan kalau menjalani hidup kayak kamu perih banget ya. Dan bagaimana rasanya dihantam oleh figur ayah itu kayak kerikol ngono ning otakku langsung ngeplay ngono. Gitu. Dan sakit hatinya kerasa cengkring-cengkringnya temenan gitu. Aku sampai tanya ke bojoku gitu. Jadi aku sama anakku ya. Anakku lanang pernah waktu makan tak dulang kakean. Aku nggak tahu kalau kakean, tapi pada waktu makan tak dulang gini. Bojoku gak ono waktu itu. Dilepeh. Terus mari ngono anakku 3 tahun. Dia inget every details, nasihat, kata-kata dan lain sebagainya, dia inget detail. Nah, dia perasa juga. Nah, pada waktu tak dulang terus mari ngono dilepeh. Aku moro-moro wut ngono. Kok dilepeh sih? Sampai tak jendul ngene dulu gitu. Terus dia ndelok ayahku berapa meripati. Bapak jangan gitu, jangan jendul-jendul. Sampai berapa nangis aku yuk merasa anjir kayak salah ya aku. Bapakmu metu iku ya. Aku ngerasa salah iki wak. Jendul arek cilik del gitu tak lho. Terus mari aku ngobrol sama istriku. Kok lek awakmu sing bengok-bengok? Ya kan lapo-lapo iku kok. Oh iya aku juga ngalami itu. Kok apa-apa iya, gitu kan. Terus lek bagian aku sing bagian nyentak apa bengok gitu kok sakit gitu. Karena enggak familiar. Gitu, bahwa ayah menegur dan melakukan tindakan kayak ngono gak familiar, jadi perih di dadanya gitu. Nah bayangkan situasi kayak ngono sudah tidak lagi perih. Artinya kan perilaku yang dihadirkan oleh figur ayah ini sehancur iku, dan orang ini adalah satu dari sekian banyak orang yang selamat dari masa lalu segelap itu. Gitu. Dan aku jadi mikir juga ya, kenapa kok perempuan itu milih-milih lho pada waktu api. Iya. Karena reproduksinya perempuan itu quality, reproduksinya laki-laki itu quantity. Iya. Reproduksi lanang itu menyemprotkan cairan yang bisa menghamili banyak perempuan dalam satu waktu, dan perempuan hanya punya satu kesempatan, satu cycle 9 bulan untuk memilih bibit mana yang masuk ke dalam rahimnya. Benar. Secara evolusi perempuan bisa mati kelaparan kalau dia salah pilih pasangan. Iya. Kalau ternyata dia berkomitmen dengan pasangan yang tidak bertanggung jawab dan tidak bisa memberikan suplai makanan, dan otak itu terbangun ratusan tahun yang lalu, bro. Benar gak maksudku? Mudeng. Aku juga lagi merefleksikan ini untuk menambahkan itu. Ya kan, artinya perempuan itu kenapa kok milih dari dulu dan selalu memperhitungkan sumber daya. Gua maulah gajinya 50 juta bla bla bla. Astagfirullahaladzim. Lemari. Maksudnya lemari. Sak lemari jati apa sak wireng. Yeah. Dia tetap milih karena dia tidak punya kesempatan sepanjang laki-laki dalam melakukan reproduksi. Cost reproduksi atau biaya reproduksi di laki-laki kecil. Paling lo kemas bakal budal maneh iso. Perempuan membayar itu selama 9 bulan gitu kan. Sehingga di kepalanya banyak pertimbangan. Kon duwe 100 panah, Pak. Ya kan. Tapi 100 anak panah ya. Tapi perempuan punya 1 butir peluru. Meskipun ini lebih mematikan, tapi dia lebih berhati-hati gitu, dalam mengambil keputusan. Dan bisa nggak seseorang itu nggak berhati-hati dalam mengambil keputusan dalam menikah? Oh, ternyata bisa kalau dia punya masa lalu yang seberat itu, dia punya ketergantungan emosional, sehingga dia nggak tahu tuh dia harus menggapai ke siapa. Ada salah satu ciri khusus di kawan-kawan kita yang fatherless, attachment style-nya tinggi. Attachment style emotional dependency atau ketergantungan emosional terhadap laki-laki itu tinggi. Gampang jatuh hati terhadap yang dia suka, gampang menyerahkan semuanya gitu. Karena kasih sayang laki-laki itu gak familiar, Cuk. Gitu.
Nah ini yang jadi pelajaran untuk kita semua ya. Jadi satu hal yang bisa aku bahas sih di situnya ya. Tapi kalau aku mau bahas di sisi perjalanan urip, heads off, angkat topi aku gak iso ngomong iya. Tak cukup. Kok iso gak iso tak cukup? Kan angkat topi. Angkat topi. Tak cukup. Tak cukup. Masa kalah? Banyaknya pengalamanmu yang kelam, menurutku masih ada benang merah yang bisa kamu teruskan. Maksudnya, kalaupun kamu mengikuti apa kataku yang ini, kayaknya kan bisa menemukan garis lurus nih, benang merahku ke sana gitu. Masa kecilmu itu adalah, anggap saja kesalahan orang tuamu di luar kuasamu. Pecundangnya bapakmu, lemahnya ibu mamamu dalam mempertahankan diri ya, dan segala macam yang membuat lahir kamu, sehingga kamu tumbuh tidak dalam kondisi kamu memilih. Oke, kamu hanya bisa menikmati, menerima, dan terpuruk. Masuk ke jenjang remaja, kamu punya kesadaran menikah dengan orang yang salah lagi. Ada dua hal yang bisa kamu pelajari. Satu, kamu pernah mengalami kegagalan yang bukan kamu yang menentukan atau kamu yang membuat keputusan, tapi kamu yang mengalami masa kecilmu. Dan kamu sudah punya kesempatan untuk membuat keputusan dan kamu mengalami, pada akhirnya gagal di pernikahanmu. Selanjutnya, kalau kamu mau nyari benang merahnya adalah bagaimana tidak lagi kamu pasrah terhadap kondisi, karena itu sudah masa kecilmu kenyang. Dan kamu tidak egois dalam menentukan pilihan, karena kamu pernah memilih dan gagal. PR kedepannya adalah bagaimana kamu bekerja sama dengan insan lain, manusia lain, untuk menciptakan sebuah harmoni. Tidak harus langsung menuju ke pernikahan, mungkin pertemanan. Benar-benar hubungan-hubungan real kayak ngono ya. Iya, benar. Tapi dia dapatnya dari adiknya. Iya, dapat dari adik. Tapi adik kan, kita berjumpa adik tuh pengen melindungi, Pak. Gak iso gitu. Tapi jalin hubungan pertemanan, persahabatan, nanti muncul lagi kekeluargaan. Biasanya orang lain tuh 3 step itu ya. Gunakan itu untuk mempelajari bahwasanya, oh, aku sedang bekerja sama dengan orang lain. Aku tidak lagi terlalu pasrah dengan keputusan orang lain. Aku tidak lagi terlalu kaku dengan keputusanku. Tapi aku menciptakan harmoni dari keputusanmu kemarin, keputusanku hari ini, keputusan kita bersama besok gitu. Gimana caranya untuk memanage itu? Sepertinya itu puzzle yang kamu tidak punya dan harus kamu cari. Gitu. Let's say dari pertemanan, sahabat, itu bisa memunculkan gitu. Bagaimana kita memasrahkan kendali kusir ini sesekali, kendali kuda ini anak kita sebagai kusir tuh titip sih aku tak menakno tas gitu. Atau kamu yang megang, bagaimana harmoninya tetap berjalan, suaranya tetap tuk tik tak tik tuk tik tak tik tuk gitu ya. Kak tuk 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 berarti caranya engkle. Pakai kaki sisi kiri. Kluk 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 itu kan gak harmoni, Pak. Iya kan, mungkin nariknya ke terlalu. Caranya bincang gitu. Ada. Bajingan nak berusaha. Nah, ini kan sangat masuk akal. Masuk akal. Gitu. Jadi apa yang harus kamu lakukan, jalin harmonisasi dalam kehidupanmu yang bekerja sama, jangan yang sendiri lagi atau terlalu pasrah gitu. Karena cukup berat memang, tapi kalau tidak kunjung kamu selesaikan, ini akan berlanjut gitu. Sama halnya nek kon sik disiksa bapakmu. Aku mau menambahkan dulu bentar dikit lagi, boleh nggak? Boleh. Tapi memang kita itu gak boleh terburu-buru memaafkan loh, Fir. Setuju. Iya kan? Setuju. Aku ngerasa bahwa ketika dia mungkin cerita ke banyak orang itu, gak apa-apa lah, segera maafkan, sudah lupakan, ikhlaskan. Goal akhirnya memang di situ, Cuk. Iya. Tapi untuk berproses itu orang itu butuh satu step, butuh rangkaian jahitan cerita, ketemu orang, memaknai, disadarkan. Iso motong nih. Mohon maaf saya potong. Enggak, sebelah gini, Cak. Enggak tipis-tipis. Enggak rambut pinggir. Oh iya. Itu kenapa orang ngomongin memaafkan. Karena memaafkan itu belum di fase berdamai, Pak.
Memaafkan tuh bisa berkali-kali. Tapi kalau berdamailah. Berdamai. Gitu. Memaafkan tuh kan tidak pergi, Pak, dari masalah. Ya wis lah gak apa-apa gitu kan. Wis lah gak apa-apa. Tapi aku belajar. Pada akhirnya koyo ketemu sampai pasangan sing sering selingkuh. Tak maafkan. Tapi ketika perceraian itu terjadi, berarti kan dia sudah berdamai dengan kondisi ini. Aku sudah berdamai dengan diriku dan lain-lain. Aku kayak gak iso deh nek nerimo selingkuhanmu maneh. Silahkan kamu lakukan itu dengan lain-lain. Tidak lagi memaafkan tapi menerima yang sepenuhnya. Misalnya gereja dibom, dar, ya kan? Kita trauma tuh. Trauma. Pusing keluarga aku nanggung, wis macem-macem lah. Ya wis maafkan. Dimaafkan. Maafkan. Tapi berdamai dengan situasi itu ujung, Mbak. Benar. Karena kan akan recall terus, Pak. Makanya maaf. Maaf tuh bisa lebih dari sekali. Iya. Kalau maaf gak lebih dari sekali berarti kamu sudah lama memaafkan tapi tidak kamu utarakan. Itulah kenapa Idul Fitri itu bisa berkali-kali tapi rasa damai itu tidak muncul di hari yang sama. Bener. Ini nih rada jeru lho. Samene to. Rada jeru. Samene. Micet iku. Ambeien aku tak tes. Karena kembali ke topik masalah. Masuk. Kamu pernah menjadi penumpang saat sing dadi kusir ini orang-orang yang gak bertanggung jawab pernah? Ya. Kamu akhirnya ambil posisi sebagai pendamping kusir, kusirnya tetap gak teli. Nah sekarang jadilah kusir yang juga percaya terhadap sampingmu. Gitu. Jadi itu. Tapi ini seni kehidupan yang harus dicari ya Mbak ya. Boro-boro tadi Rocky gerung ini dah. Iya. Karena tidak bisa. Aku akan menjadi orang yang paling tidak terima atau gusar saat kamu tidak mau mencari ini gitu loh. Tidak mau mencari harmonisasi dalam kehidupanmu. Karena dengan kamu masih punya tenaga untuk membuka mata dan melihat seisi dunia, rasanya tuh alam semesta belum menghentikan waktumu, umurmu sedawa nih. Iya. Mungkin menikahmu kemarin dengan orang yang salah itu ya, menurutku juga memberhentikan fase yang sebelumnya. Fase trauma sampai bapak bla 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 bla. Wah kayak rabi lah gitu. Selesai. Mungkin kenapa dia bertahan dengan pernikahan yang enggak teli itu ya dengan suami itu. Karena dia sudah terselamatkan dari masa kecilnya. Sehingga dia masuk fase baru pernikahan. Pernikahannya enggak ada mana, sekarang jomblo. Mungkin perceraianmu juga itu adalah pintu terakhir untuk kamu mengalami kekacauan itu gitu loh. Jadi menurutku memang harus tidak bisa sepenuhnya 100% aku menyesal menikah, enggak iso. Kayak no pelajaran juga di sana. Itu yang membuat kamu lebih dewasa sekarang gitu. Dan sekarang kamu lagi single, punya adik. Ya wis, apa yang membuat kamu menjadi menyesal dan bersedih hari ini? Karena proses rasa sakit dari perceraian atau kamu menikah dengan orang yang salah kemarin itu menghentikan satu step fase di hidupmu, berhenti lagi. Nah pertanyaannya hari ini dan besoknya ini loh, mau kamu tarik seperti apa gitu. Jangan lagi mengingat-ingat apa yang membuat kamu sakit. Jangan lagi mengingat-ingat apa yang membuat kamu bahagia. Karena kamu memulai hidup baru, Pak. Itu mau nggak mau tinggalkan semuanya. Susah, Mas Wir. Aku setuju, tapi aku pernah dalam posisiku deh. Waktu narkoba, waktu wong tuaku cerai, dan aku tetap harus stand up, semangat belajar stand up tuh gak ono tujuannya duit ya gak ono awal-awal stand up. Ketika aku kayak stand up yuk, gak ono wong tuaku yo podo sibuk dengan egonya masing-masing. Mbakku yang ngejar mimpi waktu itu cheerleader, wis toko Singapura dan lain-lain. Ngapain aku stand up yuk? Iya deh, apa nggak piramid itu loh. Kudu sampai Singapura. Enggak, maksudnya sampai Disneyland Hongkong. Sampai Hongkong. Salah kok Singapura pernah, Hongkong pernah. Aku juga ada tujuan hidup gitu. Tapi ketika aku membuang semuanya, uripku gak kayak bapakku, uripku gak kayak mbakku, uripku kayak aku gitu. Sekarang aku ya bisa berdikari dengan diriku sendiri tanpa bapakku dijogok Gusti Allah, MS ku dirabi wong, mbakku dirabi wong. Aku tetap bisa berguna untuk minimal keluargaku, Elza dan Lila gitu. Itu yang menurutku sepertinya ada satu fase yang kamu harus cari lagi
tadi wis tak bahas tentang harmonisasi untuk menjalankan dokar ini ke depannya gitu. Apa yang sudah membuat kamu sakit hati atau kamu terpuruk, mau nggak mau itu masa lalumu. Makanya exit itu selalu menekankan masa lalu milik kita. Kalau itu ke-recall, coba rasakan lagi kak, itu cuman ke-recall, bukan terjadi lagi. Jadi nggak usah terlalu menakuti itu sampai gemeteran. Hadapi itu kayak banteng ambek sapi nek kena badai. Sapi kan akan lari menjauhi badai dan bantengnya akan ke badai kan untuk selesai gitu. Luka kabeh cuk si bantengnya. Tapi badai lebih cepat berlalu. Karena dihadapi. Nek sapi melayu menjauhi badai, dia mati nek keselen. Badai ini gurung teko. Nah, sejauh itu kalau kita selalu mengabaikan rasa trauma, rasa sakit yang tidak pernah kita mau rasakan lagi, yakinkan pada dirimu itu cuma recall, bukan terjadi lagi, bukan rekondisi. Rekondisinya tergantung kamu. Makanya perbanyak relasi, perbanyak pertemanan. Figur bapak aku setuju Bian, tapi kita akan berbeda dalam sudut pandang. Laki-laki lain akan sangat mudah menjadi figur bapak bagi kita ketika kita memang membutuhkan itu. Cuman jangan terlalu bergantung karena kita harus ingat dia bukan bapak kita. Jadi nek omongannya apik Joko, nek kelakuannya elek jarno lah, ngapain ngurusi gitu lah ya. Itu kadang kita memang harus egois untuk diri kita sendiri, tapi kadang kita juga harus mementingkan kepentingan umum karena dengan terjadinya itu berdua semuanya jadi seimbang gitu. Aku ya. Ada tambahan mana enggak? Tambahan. Yang pertama memang manusia itu diciptakan untuk bertahan hidup, untuk survive, untuk selamat ya. Survive itu bukan hanya bertahan, ya kan? Bukan hanya bertahan hidup tapi melanjutkan kehidupan. Ya apa maksudnya? Ya gak mek sekedar urip, Cuk, tapi kamu berada di kehidupan yang lebih baik daripada sebelumnya. Nah, gak banyak benih yang jatuh ke tanah yang subur. Paham ya Firya maksudnya? Oh setuju tuh, bagus banget. Kadang-kadang benih itu jatuhnya di tanah yang tandus, tanah kering kerontang, lumpur dan lain sebagainya. Nah itu tergantung benihnya tuh. Nah, mek benihnya keres tumbuh ya Pak nanti juga. Tergantung ya, ada faktor raw material, Iya. ada faktor jiwanya itu kayak apa. Ada jiwanya yang kadang rapuh, ada jiwanya yang kuat, ada jiwanya yang biasa aja. Nah yang cerita ini bisa tak kategorikan sebagai keres. Jatuh dimanapun dia tumbuh ya. Iya. Atau ibaratnya jarene arek silat iku teratai ngono kan. Bener. Kenapa keres? Tak cerita nih. Omahku itu kan perumahan anyar. Omahnya kembar kabeh. Moro-moro senang omah kosong mesti ana pohon keres yuk. Kok iso ya? Iya. Padahal aku pernah memupuk tanah di depan rumahku itu tak congkel kan pavingnya untuk nandur lombok. Wis tak pupuk tanah ya apa. Lomboke gak tumbuh, Cuk. Keres sih. Tapi delok keres nang omah kosong kok sapa sing nyirami kon. Tapi keresnya pedes gak? Mungkin aku gak arep. itu yang membuat aku keres ini kuat banget nih. Filosofi keres itu. Filosofi keres teko iku mau, Cuk. Lah teli lombok lho asu. Ya, itu yang aku rawat, aku jaga nutrisi apa. Enggak kalah mek keres logur tuh manuk lho. Ya. Berarti pohon gitu. Dan seperti kamu keres gitu. Nah, tidak semua bibit itu tumbuh di tanah yang subur dan tidak, walaupun jatuh di tanah yang subur pun kadang-kadang tidak beruntung gitu, tidak beruntung untuk tumbuh dan mekar gitu. Tapi yang jelas adalah bahwa ternyata kehidupan membawamu ke titik ini, ke titik di mana kamu bisa cerita, kamu punya pelajaran. Ibaratnya ning film gitu kan, di series drama itu. Di season 1, season 2, season 3 itu wajur ngono uripmu, itu membentuk pribadimu ke pribadi yang seperti ini. Tapi aku dari tadi itu ambek batin, iya berapa banyak orang ya di luaran sana yang benihnya itu jatuh di tanah yang rusak ngono. Dan satu dari sekian banyak itu yang cerita di podcast Exit iki. Paham ya Mas? Bener. Sing perjalanan uripe ku badai, diinjek-injek, ketemu taek, kena serangga, hampir mati, terus kemudian memilih untuk tumbuh lagi. Kamu memilih untuk menjadi keras, kamu memilih untuk menjadi hidup lah. Dan itu pilihan yang kamu ambil. Dan
Yos, apapun yang disampaikan Mas Firza, aku nggak berusaha menambahi, aku hanya menebali aja. Supaya gak penuh-penuh banget kepalamu. Aku Iya, benar. memberikan kerangka berpikir sebagai manusia itu kayak gini gitu. Dan yang aku mau yakinkan ke kamu, karena kamu adalah perempuan, memang gak tahu kenapa, entah bagaimana, perempuan itu seperti diciptakan jauh lebih kuat daripada laki-laki. Setuju. Secara mental ya. Secara mental. Aku yakin bahwa apa yang kamu lakukan dan kamu ceritakan ini akan menginspirasi banyak orang. Tapi bertahanlah sejauh mana kamu bisa bertahan, dan berkembanglah selebar mana kamu bisa mekar gitu. Benar. Itu yang jauh lebih menginspirasi. Di titik ini kamu sudah membuat kami yakin bahwa ono lo wong sing bertahan dengan situasi yang demikian. Benar. Semoga kita semua yang mendengar juga gak merasa alah saya abotan ceritaku gitu. Amin, Ya amin. kan? Allahumma amin. Allahumma amin. Nah, kita semua belajar dari kasusnya Mbak Rizky ini. Di awalnya dia ngomong jenengku itu adalah doa yang bagus, tapi ternyata kok enggak. Karena dia tumbuh di jiwamu. Oh iya, ternyata nama itu tumbuh di dalam sana. Iya, bukan dalam cerita hidupmu. Betul. Benar gitu. Kalau menambahkan dikit ya, kalau Dikit kita aja. memahami konsep agama itu, kenapa nek berdoa kepada Tuhan tuh hamba, nek nang Islam ya, Iya. nek berdoa mbek Rasul adewe iki umat Rasulullah gitu. Nek ke Tuhan hamba, karena konsepnya adalah kita tidak memiliki apa-apa dan kita akan mengikuti apa yang Ia perintahkan, kan ngono kan. Selagi Tuhan masih menyuruh kamu untuk hidup, ya apa alasan kamu mengakhiri hidup gitu. Itulah konsep kehambaan yang sesungguhnya gitu. Dengan kondisi hidup yang seperti apapun, saat pagi hari kita masih membuka mata, berarti kau gak kawan ngono maksudnya. Tangkepan iku lah. Ya. Apa untuk Wes. berbicara ya Ustaz. Mbak Rizky, semoga apa yang menjadi podcast ini kita bicarakan tadi bisa membuat apa ya, menjadi bahan untuk kamu berbicara atau bercerita, sehingga kamu merasa punya tempat yang sangat memahami kamu gitu. Jadi terima kasih, aku juga sudah mengirimkan pertanyaan itu karena benar kata Bian, pertanyaanmu akan menginspirasi, dan orang-orang seperti kamu yang mau bercerita di podcast ini adalah bahan bakar podcast Exit untuk terus mengudara. Jadi kami akan sangat respect terhadap kalian semua dan selalu berharap hidup kalian lebih baik dari hari ini. Terima kasih teman-teman semua ya, tetap di podcast Masa Lalu Milik Kita. Exit. Aku mau ngomong exit tuh kan. Oh iya, Podcast salah, masa salah. lalu milik kita. Ulang. Ulang. Tetap di podcast Exit Masa lalu Milik Kita.